Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Natal bagi kita semuanya. Firman Tuhan bagi kita hari ini 26 Desember 2020, Pesta Natal yang kedua. Tertulis dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21, dengarkanlah firman Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Injil Yohanes ini, Yesus menyebut dirinya terang dunia. Karena dunia ini gelap. Dunia ini penuh dengan kejahatan dan dosa. Dengan dosa, dengan kejahatan itu, tidak ada lagi pengharapan. Tidak ada lagi keselamatan, semuanya hukuman. Tetapi Yesus berkata, Ia datang untuk menerangi, supaya setiap dosa dan kejahatan itu diterangi dari dunia ini. Kejahatan itu dibuka dan ditelanjangi oleh terang Kristus. Karena dunia ini gelap oleh dosa kita, oleh kejahatan kita. Manusia di dunia ini tidak lagi bisa membedakan mana yang benar dan mana yang jahat. Semuanya adalah sudah penuh dengan dosa, sehingga Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam nats kita hari ini, percakapan Yesus Kristus dengan Nikodemus. Di dalam percakapan itu luar biasa kita melihat, di mana dikatakan dalam percakapan ini tentang keselamatan dan tentang kerajaan Allah, tentang hidup baru. Karena kita yang hidup di dunia ini membutuhkan terang Kristus itu. Karena kita yang hidup di dunia membutuhkan, yaitu kasih Allah Bapa. Sehingga dalam Yohanes 3 ayat 16 ini luar biasa, yang menjadi salah satu ayat yang paling terkenal dan yang paling kita sukai dan yang paling luar biasa. Karena kita rasakan
di mana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah percakapan Yesus dengan Nikodemus. Sehingga siapakah yang disebut karena begitu besar, siapakah yang disebutkan itu juru selamat itu? Yang pertama, Kristus, anak yang dikatakan di dalam firman hari ini, yang lahir dari Maria, dari rahim Maria. Tetapi kita percaya dan kita yakini Yesus sebagai anak Allah yang lahir dari rahim Maria itu telah datang dari sorga menjadi manusia. Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal. Dengan kesaksian ini kita diingatkan bahwa dia menjelma. Yang kedua mau dikatakan oleh nats ini bahwa karena begitu besar kasih Allah, kasih itu yang sudah kita rasakan sendiri. Kasih itu adalah pengorbanannya. Kasih itu adalah kematiannya. Dia rela mati. Walaupun banyak teori-teori tentang kasih, walaupun banyak teori-teori tentang penjabaran kasih, tetapi bahwa Allah Bapa langsung yang dikatakan oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia rela mati. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah mengutus Yesus untuk mati. Allah mengutus Yesus menjadi terang untuk menghapuskan dosa-dosa. Allah mengutus Yesus lahir untuk mengampuni. Allah mengutus dari sorga Yesus Kristus untuk berdamai, berrekonsiliasi manusia dengan Tuhan. Berrekonsiliasi supaya setiap orang yang percaya diberikan berdamaian karena iman. Dan karena darahnya Yesus Kristus, dengan darah itu kita dipilih. Darah itu adalah darah perdamaian. Oleh karena itu saudara-saudara, bagaimanakah kita diselamatkan ke dalam Kristus? Apakah yang mau kita tarik hikmat daripada firman hari ini? Firman hari ini menyatakan kepada kita supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Siapa yang percaya kepada Yesus? Yang mengaku dengan mulutnya, yang mengimani keselamatan itu sudah datang melalui Yesus Kristus. Keselamatan itu sudah datang melalui kematiannya dan kasihnya dengan pengorbanannya. Karena itu saudara-saudara, kita mau diajak, percayalah kepada Yesus. Imanilah. Datanglah, terang Kristus telah datang kepadamu. Ia menerangi hati kita supaya kita hidup di dalam terang Kristus. Marilah, kasih Allah yang menyelamatkan. Holong ni di batadu na paluh kita. Karena kasih Allah itu sungguh kita rasakan. Marilah kita di pesta Natal yang kedua ini mau menyambut, mau menyatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, akan kita, sehingga kita patut akan bersyukur, patut akan menerima damai itu, dan tidak ada yang kita sombongkan. Semuanya itulah karena kasih Kristus. Jika kita punya harta, punya jabatan, punya anak, punya pekerjaan, sehat, walaupun kita mengalami pandemi COVID-19, ingat bahwa kasih Allah besar. Kasih Allah akan begitu luar biasa kita rasakan. Jangan pernah takut, karena terang Kristus akan menerangi kita. Karena kegelapan, kejahatan telah disingkirkan dengan kedatangan anaknya Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengingatkan kami. Karena kasih-Mu Tuhan begitu luar biasa. Biarlah kasih itu Tuhan kami rasakan sebagai
wujud nyata bahwa Tuhan telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, menerangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.